Kisah Raja Harshavardhana, sang pemersatu India Utara. Di sebuah pagi yang hangat di Thanesar, di tepi dataran subur Haryana, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga bangsawan Vardhana. Tangisnya memecah udara musim semi, dan para peramal istana segera membaca. Tanda-tanda di langit, bintang timur bersinar 2 kali. Lebih terang malam itu. Brina berkata, anak ini akan menyatukan negeri yang tercerai. Bayi itu diberi nama Harsha, yang berarti kegembiraan dan kemuliaan. Masa kecil di istana Thanesar. Sejak kecil, Harsha tumbuh dalam dunia penuh ilmu dan kebajikan. Ayahnya Raja Prabhakara Vardhana memerintah dengan bijak di bawah panji kehormatan dan keberanian. Ibunya Ratu Yasomati dikenal karena ketenangan dan kebijaksanaannya. Harsha kecil gemar duduk di ruang pustaka istana, membaca kisah para raja besar seperti Chandragupta Maurya dan Ashoka. Agung, ia mengagumi bagaimana mereka memimpin bukan hanya dengan pedang tetapi juga dengan hati. Namun masa kecilnya tak hanya diisi dengan buku. Sejak usia 10 tahun, ia belajar seni perang dari para ksatria istana. Ia mahir menunggang kuda, memanah dari atas punggung gajah, dan mempelajari strategi pertempuran dari naskah-naskah kuno Arthashastra. Para guru sering berkata, dalam diri pangeran muda ini ada keberanian seekor singa dan kelembutan seekor merpati. Bayang-bayang duka, ketika Harsha menginjak usia 16 tahun, badai politik mengguncang negerinya. Ayahnya Raja Prabhakara Vardhana wafat mendadak setelah bertempur melawan kerajaan Malwa di barat. Kakaknya yang tertua, Raja Vardhana, naik takhta, namun tak lama kemudian dibunuh dengan licik oleh musuhnya, Raja Sasangka dari Gauda, Benggala. Berita itu menghancurkan hati Harsha. Ratu Yasomati tak sanggup menahan duka kehilangan suami dan anak sulung, memilih meninggalkan dunia fana dalam api sati. Dalam sekejap, Harsha kehilangan seluruh keluarganya, kecuali adik perempuannya, Raja Shri, yang ditawan oleh musuh. Harsha bersumpah di hadapan para dewa. Selama napas ini masih hidup, aku akan menyatukan kembali negeri-negeri yang terpecah dan menegakkan keadilan atas nama keluargaku. Bangkitnya sang raja, dengan keberanian dan dukungan sekutu dari berbagai kerajaan kecil di utara, Harsha mulai membangun pasukan. Ia menaklukkan musuh satu per satu dengan kecerdasan taktik yang jarang dimiliki oleh pemuda seusianya. Dalam waktu singkat, ia mempersatukan wilayah dari Punjab hingga Benggala, dari Himalaya hingga Narmada. Ketika usia baru menginjak 22 tahun, Harsha dinobatkan sebagai Maharaja Harshavardhana, penguasa seluruh India Utara. Namun, tidak seperti kebanyakan raja muda yang haus perang, Harsha menginginkan perdamaian. Ia memutuskan untuk memerintah bukan dengan penaklukan, melainkan dengan kebajikan dan pendidikan. Zaman emas pemerintahan Harsha menjadi salah satu masa paling cemerlang dalam sejarah India setelah runtuhnya Kekaisaran Gupta. Ia memindahkan ibu kota ke Kanauj, menjadikannya pusat budaya dan politik India Utara. Di sana, ia mendirikan istana megah, taman-taman, dan universitas yang menyaingi kejayaan Nalanda. Harsha adalah raja yang mencintai ilmu. Ia mengundang para sarjana, penyair dan filsuf dari berbagai negeri. Di antara mereka adalah Xuanzang, peziarah asal Tiongkok, yang kemudian mencatat kemegahan dan kebijaksanaan sang raja dalam perjalanannya. Xuanzang menulis bahwa Harsha memerintah dengan kasih, menolak kekerasan, dan memelihara rakyat seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Harsha juga dikenal sebagai pelindung seni dan sastra. Ia sendiri menulis 3 drama berbahasa Sanskerta, Ratnavali, Nagananda, dan Priyadarsika. Dalam setiap naskahnya ia menulis tentang cinta, pengampunan, dan pengorbanan. Karya-karyanya menggambarkan jiwanya yang lembut meski hidup di tengah dunia pedang dan perang. Di bidang pemerintahan, Harsha menciptakan sistem pajak yang adil, membangun jalan raya antar wilayah, dan menggalakkan perdagangan. Ia menghapuskan pungutan yang menindas petani dan memberikan bantuan bagi kaum miskin. Ia juga mendorong toleransi beragama. Meskipun beragama Hindu Siwa, ia melindungi penganut Buddha dan Jainisme dengan penuh kasih. Setiap 5 tahun, Harsha mengadakan pertemuan agung di Prayaga, sekarang Allahabad, di mana ia membagi sebagian besar kekayaannya kepada rakyat miskin, para biksu, dan peziarah. Selama 5 hari penuh, ia memberi derma hingga harta istananya hampir kosong. Dan dia akan berkata, harta hanyalah milik dunia, kebajikan adalah milik jiwa. Akhir sang Maharaja, tahun demi tahun berlalu. Harsha menjadi legenda hidup, raja yang tidak hanya mempersatukan tanah, tetapi juga hati rakyatnya. Namun sebagaimana semua makhluk fana, waktunya pun tiba. Di usia lebih dari 40 tahun, setelah 4 dasawarsa memerintah dalam damai dan kemakmuran, kesehatan Harsha mulai menurun. Suatu pagi yang sunyi di tepi sungai Ganga, ia duduk menatap air yang mengalir bersama Xuanzang yang masih tinggal di negerinya.
Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku lahir di dunia untuk memperbaiki yang tercerai. Jika setelah aku tiada, negeri ini tetap bersatu dalam kebajikan, maka tugasku telah selesai." Beberapa hari kemudian, sang maharaja menutup mata untuk terakhir kalinya. Seluruh India Utara berduka, biksu, petani, dan prajurit menangis bersama. Lentera-lentera dinyalakan di seluruh kota, dan doa dipanjatkan untuk arwah raja yang dikenal sebagai Harshavardhana, sang pemersatu dan pelindung kebajikan. Warisan abadi, nama Harshavardhana tetap dikenang sepanjang zaman sebagai raja terakhir yang berhasil menyatukan India Utara sebelum gelombang invasi berikutnya datang. Ia meninggalkan warisan bukan berupa kekayaan atau kekuasaan, tetapi berupa nilai bahwa kekuatan sejati seorang raja terletak pada cinta, kebijaksanaan, dan kemurahan hati kepada rakyatnya. Dan demikianlah kisah hidup Raja Harshavardhana, sang penakluk yang lebih memilih pena daripada pedang, sang penguasa yang memerintah dengan hati, dan sang raja yang membuat sejarah India kembali bersinar setelah masa kelam. Raja Harshavardhana, Harsha, adalah salah satu penguasa paling terkenal di India Utara setelah masa kejayaan Gupta. Sepanjang hidupnya, ia melakukan banyak hal besar, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun keagamaan. Berikut adalah apa saja yang ia buat dan capai semasa hidupnya. 1. Menyatukan kembali India Utara yang terpecah. Setelah wafatnya Raja Prabhakara Vardhana, ayahnya, dan terbunuhnya Raja Vardhana, kakaknya, India Utara berada dalam kekacauan politik. Harsha yang masih muda berhasil mengalahkan musuh-musuh kerajaan seperti Malwa dan Gauda, menyatukan kembali wilayah luas meliputi Punjab, Benggala, Orissa, hingga ke Sungai Narmada, mendirikan kerajaan besar yang damai dan stabil terakhir di India, sebelum datangnya invasi dari luar. Ia menjadi maharaja di raja, raja di atas para raja, di usia muda dan dikenal sebagai pemersatu India Utara setelah Gupta. 2. Memindahkan ibu kota dan membangun kota Kanauj. Harsha memindahkan pusat pemerintahannya dari Thanesar ke Kanauj, yang ia ubah menjadi kota megah penuh taman, istana, dan kuil. Pusat budaya, politik, dan agama terbesar di India pada masa itu. Tempat pertemuan bagi cendekiawan dari seluruh negeri. Kanauj pada masa Harsha menjadi lambang kemakmuran dan peradaban tinggi India klasik. Tier 3. Mendorong pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Harsha sangat mencintai ilmu dan seni. Ia melindungi Universitas Besar Nalanda, tempat ribuan pelajar dari Asia belajar filsafat, kedokteran, astronomi, dan agama. Mengundang para sarjana dari berbagai negeri, termasuk biksu dan ilmuwan dari Tiongkok. Menulis 3 karya sastra berbahasa Sanskerta sendiri. 1. Ratnavali, kisah cinta dan kebajikan. 2. Priyadarsika, drama romantis. 3. Nagananda, drama spiritual dengan ajaran belas kasih. Karya-karya ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya raja, tetapi juga seorang penulis dan pemikir humanis. 4. Menerapkan pemerintahan yang adil dan damai. Harsha dikenal sebagai raja yang tidak menyukai kekerasan. Setelah berhasil menaklukkan wilayah, ia menghentikan ekspansi dan memilih fokus membangun. Ia menghapuskan pajak yang memberatkan rakyat, memberikan perlindungan kepada petani dan pedagang, mengatur administrasi kerajaan dengan efisien dan adil, menunjuk pejabat berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Keadilan Harsha terkenal luas, rakyat merasa aman, makmur, dan bebas dari penindasan. 5. Membangun jalan, rumah sakit, dan rumah peristirahatan. Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Harsha membangun jalan raya antar wilayah untuk mempermudah perdagangan dan perjalanan, mendirikan rumah-rumah singgah dan rumah sakit di sepanjang jalan untuk para pelancong dan fakir miskin, memberikan perawatan gratis dan makanan bagi yang membutuhkan. Kebijakan ini menjadikan negerinya damai dan ekonominya tumbuh pesat. 6. Menjadi pelindung semua agama. Walaupun Harsha lahir sebagai penganut Hindu Siwa, ia terkenal sangat toleran dan mendukung semua keyakinan. Ia menghormati dan melindungi umat Buddha dan Jain, mendukung pembangunan kuil Hindu dan vihara Buddha, mengadakan Mahasabha atau pertemuan agung keagamaan di Prayaga, Allahabad, setiap 5 tahun. Tempat umat dari berbagai agama berkumpul untuk berdiskusi dan berdoa bersama. Toleransi dan kebijakannya menjadikan India Utara sebagai pusat spiritual yang damai. Orang 7. Memberi sedekah besar kepada rakyat. Harsha dikenal dermawan. Pada setiap perayaan di Prayaga, ia memberikan seluruh kekayaan istana, emas, perhiasan, bahkan pakaian kerajaan kepada rakyat miskin, biksu, dan pengembara. Setelah upacara selesai, ia memulai kembali dari awal dengan sederhana. Tindakan ini membuat rakyat mencintainya dan menjadikannya simbol kedermawanan sejati. 8. Hubungan diplomatik dengan negara asing. Harsha membuka hubungan dengan kerajaan lain. Ia menerima kunjungan Xuanzang, biksu dari Tiongkok, yang kemudian menulis catatan terkenal tentang India di masa Harsha, Siyuki.
Melalui Xuanzang, ia menjalin hubungan diplomatik dengan Kaisar Tang di Tiongkok, mengirim utusan dan hadiah untuk menjalin persahabatan antar bangsa. Ini menjadikan India semakin dikenal di Asia Timur. 9 berusaha menyatukan seluruh India, gagal melawan selatan. Harsha mencoba memperluas kekuasaannya ke selatan Sungai Narmada, namun ia dikalahkan oleh Pulakeshin II, Raja Chalukya dari Deccan. Setelah kekalahan itu, ia menghentikan ekspansi dan memilih berdamai. Kekalahannya justru menunjukkan kebesarannya, karena ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap menjaga hubungan damai dengan kerajaan selatan. 10. Warisan dan pengaruh setelah wafat. Setelah wafatnya pada sekitar tahun 647, kerajaan Harsha perlahan terpecah kembali. Namun namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai simbol raja ideal, bijak, adil dermawan dan cinta ilmu. Masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman emas terakhir India klasik. Kesimpulan, sepanjang hidupnya Raja Harsha 1. Menyatukan India Utara. 2. Membangun Kannauj sebagai pusat kebudayaan. 3. Melindungi ilmu seni dan agama. 4. Menerapkan pemerintahan damai dan adil. 5. Mengedepankan kesejahteraan rakyat. 6. Menjadi raja penulis dan pelindung cendekiawan. 7. Mewujudkan toleransi beragama dan kemanusiaan.